Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan alam semesta yang telah memberikan karunia nikmat iman, Islam, serta sihat walafiat. Tidak lupa juga salawat dan salam selalu tercurah kepada Nabiullah, putranya Abdullah, buah hati Siti Aminah, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Indah Fajarwati dengan NIM 19101055070, yang pada kesempatan kali ini akan membawakan materi guna memenuhi nilai tugas pada mata kuliah Ekonomi Internasional oleh dosen pengampu Bapak Eko Sudarso, STMM, dengan materi analisis karakteristik pasar tenaga kerja Asia Pasifik. Langsung saja masuk kepada materinya. Yang pertama yaitu latar belakang. Pasar tenaga kerja Asia Pasifik adalah salah satu yang paling dinamis di dunia. Dengan sejumlah besar populasi, pertumbuhan ekonomi yang kuat, dan perkembangan industri yang pesat. Pada presentasi kali ini, saya menganalisis karakteristik pasar tenaga kerja di wilayah Asia Pasifik, meliputi faktor-faktor seperti tingkat pengangguran, migrasi tenaga kerja, keterampilan dan pendidikan, serta perubahan tren demografis. Analisis karakteristik pasar tenaga kerja Asia Pasifik menyoroti kompleksitas dan dinamika wilayah ini. Faktor-faktor seperti tingkat pengangguran, migrasi tenaga kerja, keterampilan dan pendidikan, serta perubahan tren demografis saling terkait dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan stabilitas sosial. Pemerintah dan pelaku industri perlu memahami karakteristik pasar tenaga kerja ini untuk mengembangkan kebijakan dan strategi yang tepat guna menghadapi tantangan dan manfaat peluang di masa depan. Selanjutnya, pada presentasi kali ini akan membahas beberapa rumusan masalah. Adapun beberapa rumusan masalah ini, yang pertama yaitu apa pengertian dari pasar tenaga kerja itu sendiri. Yang kedua, bagaimana penawaran tenaga kerja atau supply of labor. Yang ketiga, bagaimana pasar tenaga kerja berstruktur persaingan sempurna. Yang keempat, bagaimana pasar tenaga kerja berstruktur monopoli. Yang kelima yaitu apa maksud dari pasar tenaga kerja monopsoni. Dan yang terakhir yaitu apa maksud dari pasar tenaga kerja bilateral. Selanjutnya pada slide ketiga ini akan dijelaskan mengenai tujuan-tujuan yang akan dicapai ketika mempelajari materi ini. Yang pertama yaitu untuk mengetahui pengertian dari pasar tenaga kerja. Yang kedua untuk mengetahui penawaran tenaga kerja atau supply of labor. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui pasar tenaga kerja berstruktur persaingan sempurna. Yang keempat untuk mengetahui pasar tenaga kerja berstruktur monopoli. Yang kelima untuk mengetahui maksud dari pasar tenaga kerja monopsoni. Dan yang terakhir yaitu untuk mengetahui maksud dari pasar tenaga kerja bilateral. Selanjutnya ada pengertian pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja merujuk pada interaksi antara penawaran dan permintaan tenaga kerja di suatu wilayah atau negara. Lebih spesifiknya, pasar tenaga kerja adalah tempat di mana individu yang mencari pekerjaan atau penawaran tenaga kerja bertemu dengan perusahaan organisasi yang membutuhkan pekerja atau permintaan tenaga kerja. Pasar tenaga kerja melibatkan berbagai elemen, yang mana di dalamnya yaitu individu yang mencari pekerjaan, perusahaan yang mencari karyawan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi antara keduanya. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi pasar tenaga kerja meliputi tingkat pengangguran, tingkat pendidikan dan keterampilan pekerja, perubahan demografis, kebijakan pemerintah terkait ketenaga kerjaan, dan kondisi ekonomi. Selanjutnya, penggolongan pasar tenaga kerja dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu berdasarkan sifatnya, yang kedua berdasarkan prioritasnya, dan yang terakhir yaitu berdasarkan pendidikannya. Berdasarkan sifatnya, pasar tenaga kerja ada 2. Yang pertama yaitu pasar tenaga kerja intern atau internal labor market, dan yang kedua yaitu pasar tenaga kerja ekstern atau external labor market.
Berdasarkan prioritasnya, pasar tenaga kerja ada dua. Yang pertama yaitu pasar tenaga kerja utama atau primary labor market, dan yang kedua pasar kerja sekunder atau secondary labor market. Berdasarkan pendidikannya, pasar tenaga kerja dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu pasar tenaga kerja terdidik atau skilled labor market, dan yang kedua pasar tenaga kerja tidak terdidik atau unskilled labor market. Selanjutnya ada penawaran tenaga kerja. Sebelumnya telah dibahas yaitu permintaan tenaga kerja, maka selanjutnya adalah penawaran tenaga kerja atau supply of labor. Penawaran tenaga kerja adalah total jumlah keinginan kerja atau jam kerja yang diberikan seluruh individu yang ingin bekerja atau angkatan kerja yang ada di dalam pasar. Hal ini analogis dengan penjumlahan output yang ingin ditawarkan perusahaan dalam industri. Keputusan seorang individu untuk bekerja berkaitan dengan sejauh mana dia ingin mengalokasikan waktu untuk bekerja dan tidak bekerja, atau work-life balance. Biaya ekonomi atau opportunity cost dari bekerja adalah kehilangan waktu untuk tidak bekerja atau leisure time yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan yang menambah utilitas hidup. Sebaliknya, biaya kesempatan tidak bekerja adalah kehilangan pendapatan. Adapun semakin besar upah, maka semakin besar pula biaya ekonomi untuk tidak bekerja. Selanjutnya yaitu pasar tenaga kerja berstruktur persaingan sempurna. Pada pasar tenaga kerja berstruktur persaingan sempurna dibedakan menjadi dua hal, yaitu yang pertama permintaan tenaga kerja dalam model satu faktor produksi variabel atau one variable input model, dan yang kedua yaitu permintaan tenaga kerja dalam model beberapa faktor produksi variabel atau multi variables input model. Pada permintaan tenaga kerja model satu faktor produksi variabel mengasumsikan bahwa hanya tenaga kerja yang dapat berubah-ubah jumlah penggunaannya. Sedangkan pada permintaan tenaga kerja dalam model beberapa faktor produksi atau multi variables input adalah melonggarkan asumsi-asumsi model tersebut. Dengan demikian, penambahan penggunaan tenaga kerja dapat diimbangi dengan penambahan faktor produksi lainnya seperti mesin. Selanjutnya, ada pengertian pasar tenaga kerja berstruktur monopoli, pasar tenaga kerja monopsoni, dan yang terakhir yaitu pasar tenaga kerja bilateral. Akan dibahas terlebih dahulu mengenai pasar tenaga kerja berstruktur monopoli. Pasar tenaga berstruktur monopoli merupakan tenaga kerja yang mana pada tenaga kerja dapat memiliki monopoli faktor produksi, misalnya dengan membentuk serikat pekerja atau labor union. Dengan daya monopoli, serikat pekerja dapat menentukan beberapa tingkat upah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Selanjutnya yaitu pasar tenaga kerja monopsoni. Pada pasar tenaga monopsoni adalah suatu keadaan di mana dalam pasar faktor produksi atau tenaga kerja hanya ada satu pembeli atau single buyer. Karena posisinya sebagai pembeli tunggal, monopsoni atau pemilik daya monopsoni mempunyai kemampuan untuk menentukan upah. Dan yang ketiga yaitu ada pasar tenaga kerja bilateral. Pada pasar tenaga kerja bilateral, kondisi monopoli bilateral terjadi bila pekerja memiliki daya monopoli, misalnya melalui serikat pekerja, sementara perusahaan memiliki daya monopsoni. Dalam keadaan demikian, tingkat upah ditentukan melalui perundingan antara serikat pekerja dan perusahaan. Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari materi kali ini adalah pasar tenaga kerja merupakan seluruh aktivitas dari pelaku-pelaku untuk mempertemukan pencari kerja dengan lowongan pekerjaan atau proses terjadinya penempatan atau hubungan kerja melalui penyediaan dan penempatan tenaga kerja. Pelaku-pelaku yang dimaksud di sini adalah pengusaha, pencari kerja, dan pihak ketiga yang membantu perusahaan untuk mencari kerja untuk dapat saling berhubungan, sedangkan penentu upah ditentukan oleh beberapa hal seperti tingkat pendidikan, jabatan, dan lain-lain. Adanya pasar tenaga kerja ini sangat bermanfaat dalam membantu pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan.
Demikian materi yang dapat saya sampaikan, akan ditutup dengan quotes dari Confucius, yaitu orang yang tidak pernah mencicipi pahit tidak akan tahu apa itu manis. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.